Kan? Mohon maaf sebelumnya Syifa izin mute terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom asing pada malam hari ini, dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dimana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan termasuk pula di yaumul akhir. Ya. Oke deh. Sebelumnya, selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mohon maaf atas kendalanya yang terjadi. Dan Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sekian lama bertemu Zoom di kelas malam ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, di sini dari segi pesertanya sudah mencapai 93. Dan insya Allah kedepannya juga akan terus bertambah, dan kita akan sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh asatidz dari tim Sobat Ngaji. Salah satunya ada Ustadz Salman, dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kabarnya hari ini bagaimana Ustadz? Baik? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat ya Ustaz ya. Dan untuk materinya pun juga sudah disiapkan juga ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik, nah kalau begitu Bapak Ibu apakah sudah siap untuk menimba ilmu pada malam hari ini? Insya Allah siap, Kak. Ya, siap ya Bapak Ibu semua. Dan ada sedikit arahan bahwa nanti jika kelas berlangsung dan juga Ustaz sedang menjelaskan materinya, mohon bantuannya untuk di-mute terlebih dahulu agar lebih efektif. Dan nanti jika ada interaksi tanya jawab boleh di-on-kan mikrofonnya, lalu di-off-kan kembali seperti itu ya. Baik, kalau begitu alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu tempatnya kita serahkan kepada Ustaz Salman. Silakan Ustaz. Nah, Kalau Ibu mau kelihatan, baik. Saya berapa jam teh Syifa? Jam setengah Ustaz. Untuk melakukan tusukan ke dalam. Gimana? Jadi kalau hanya browsing saja mudah bagi backend, tapi ketika mereka Minta di mute dulu ya semuanya, mute all. Untuk waktunya silakan Ustaz, kurang lebih 1 jam lebih. Semangat. Oke. Nanti di info di grup ya, di WA berapa waktunya teh Syifa. Baik, silakan yang lainnya silakan di mute dulu ya, mikrofonnya, di tampilan Zoom-nya silakan di silang. Nah, disilang agar suaranya nanti tidak feedback ya. Ketika saya berbicara masuk, kemudian ketika teman-teman masuk berbicara juga ikutan masuk. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga nikmat itu tidak dapat kita hitung, ya. Jika kita menggunakan semua, ya, menggunakan semua ranting yang ada di setiap pohon yang ada di atas bumi ini, maka Allah sudah yakinkan la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun kita menggunakan tintanya yaitu air di lautan, ya, semua air yang ada di muka bumi ini, Allah juga akan berkata la tuhsuha, kalian juga tidak akan mampu menghitungnya. Maka apa yang kemudian kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan hanyalah banyak-banyak bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim, Quran surah ke-14 ayat ke-7, posisi sebelah kanan paling atas. Allah katakan di sana wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang kalau kita banyak bersyukur, ya, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita banyaknya kufur, nah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Azabil syadid, menggunakan huruf shin. Nah, ya. Hati-hati ketika kita bicara lasadid. Nah, itu berarti kita sedang mengatakan bahwa azab Allah itu baik. Nah, ya. Ada huruf sin, ada huruf shin, ya. Nah, kenapa kita harus belajar tahsin? Kenapa kita harus belajar tajwid? Itu tadi fungsinya. Ketika kita berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ketika kita menggunakan sya, menggunakan huruf shin, maka itu maknanya akan berubah. Dari maknanya itu perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Ketika kita gunakan shin, syadida, maka kita sedang berkata bahwa berkata-katalah dengan perkataan yang pedih, yang kata-kata yang kasar seperti itu, ya. Maka hati-hati. Alhamdulillah teman-teman, sahabat, sobat ngaji yang hari ini berjuang untuk menyiapkan diri, menyiapkan tempat, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita sama-sama belajar, yaitu salah satu daripada cabang-cabang ilmu Al-Quran. Kemudian salawat serta salam, mari kita doakan kepada Allah selalu tersampaikan. Salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, seperti biasa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam, kita bisa menemukannya di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Di potongan hadisnya dimulai dari pertengahan hadis, ya. Hadis ini nomor ke-37, ya. Jika teman-teman nanti membukanya bisa ditemukan di hadis nomor 37. Di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, dimulai daripada kalimat wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan termasuk ke dalam perjalanan menuju sebuah majelis ilmu, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan urusannya, langkahnya, ya, tujuannya ilal jannah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, hari ini saya nggak jalan Ustadz, ya, seperti itu. Kan sekarang kita lagi Zoom seperti itu. Ketika kita menyiapkan segala sesuatu kan itu kita butuh
yang namanya effort, kemudian kita butuh yang namanya tenaga. Itu juga mudah-mudahan termasuk ke dalam sebuah perjuangan ya dalam kita menuntut ilmu. Kemudian Allah Nabi Muhammad SAW bersabda lagi lanjutannya, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Barang siapa yang berkumpul, di sana dikatakan bahwa mereka itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah daripada banyak-banyaknya rumah Allah. Maksudnya itu adalah masjid dari sekian banyak masjid atau tempat-tempat beribadah, ya. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Kata Nabi Muhammad, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali kepada mereka itu akan diturunkan ketenangan. Sakinah, ya, kalau kita mendengar kata sakinah itu pasti kita teringat ucapan ketika ada seorang mempelai, ya, kemudian kita doakan semoga menjadi mempelai yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, makna dari sakinah itu apa? Itu adalah ketentraman. Ketika kita bersama itu Allah turunkan ketentraman. Ketika kita sedang melakukan sesuatu maka Allah turunkan ketenangan di sana. Maka tidak wajar jika malam ini nanti jika ada teman-teman yang ngantuk. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada yang teman-teman yang ngantuk berarti itu ketenangan Allah itu sudah turun. Ya, saking tenangnya sampai ngantuk. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah, rahmat Allah. Kemudian la nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ketenangan datang, rahmat pun datang. Kemudian wa hafathumul malaikah. Jika mereka itu berkumpul, kemudian sedang melakukan sesuatu, yaitu tadi membaca Al-Quran, maka sepanjang mereka belajar itu, sepanjang mereka belajar melakukan bacaan Quran itu, maka malaikat mendoakan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hafathumul malaikah. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah. Kemudian Allah sombongkan, ya, Allah broadcast seperti itu ya. Allah broadcast apa? Ketika kita sedang belajar maka disebut. Oh, ini ada misalkan di sini namanya ada siapa ya? Misalkan ada Pak Amir. Oh, Pak Amir sedang melakukan belajar. Maka Allah sebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Para malaikat, kepada para jin. Allah sebutkan. Wahai para jin, wahai para malaikat, ada hambaku ya. Pak Amir misalkan sedang melakukan ibadah kepada aku. Itulah luar biasanya ketika kita sedang belajar Al-Quran seperti itu. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk selalu semangat belajar Al-Quran, ya, untuk selalu datang ke majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, ya, karena Rasulullah itu ketika di pagi hari, ya, di pagi hari itu Rasulullah ketika ba'da salat subuh, Rasulullah itu apa yang dilakukan adalah menanya bagaimana kabar sahabatnya. Ya, bagaimana kabar para sahabatnya. Nah, silakan teman-teman yang hari ini kabarnya baik, kabarnya sehat, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Silakan boleh di kolom chat, ya. Katakan misalkan si Fulan dari kota kota A misalkan dengan dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Silakan, ya. Nah, cuman hari ini khusus pertanyaannya adalah dari sini yang paling jauh dari Bandung. Nah, ya, saya pengen tahu nih yang paling jauh, ya, yang di Sabang. Ada nggak yang daerah Sabang? Yang ada daerah Sabang, daerah Aceh, ya. Nah, itu boleh aktifin mic-nya. Ada yang dari Aceh? Ya, ada Ustadz. Saya Siapa ya namanya? Khairani Ustadz. Masya Allah, Ibu Khairani ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Maju lagi dari kita ke timur dulu. Daerah Merauke. Ada? Dari Sabang sampai Kerong, Merauke Kerong. gitu ya. Belum ada Ustadz. Kerong, Saya Pak Ustadz. Merauke Ustadz. Dari mana itu? Saya Merauke Ustadz. Oh, Merauke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama teman-teman saudara-saudara di sana ya. Insya Allah. insya Allah Ustadz. Kerong Iya. Papua, Pak Ustadz. Makasih. Ya, Masya Allah dari Papua. Salam sama saudara-saudara di sana ya. Mudah-mudahan sampai ke sana nanti ilmunya ya. Melalui teman-teman yang di sana. Teman-teman kemudian menyebarluaskan ilmunya insya Allah. Amin, Baik, amin. di tengah-tengah daerah
Daerah Jawa Timur. Lampung. Ada nggak Jawa Lampung? Timur, Ustaz. Oh, Jawa Timur. Ada, Masya Allah. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu dekat ya sama Bandung ya. Lumayan dekat. Pekanbaru saja. Ustadz, Yang Pekanbaru. Pekanbaru, Masya Allah. Yang dari kota-kota atas ada nggak? Dari Kalimantan, Sulawesi ada? Kaltim ada, Sulawesi, Ustaz. Masya Allah. Sulawesi Tenggara, Dari Ustaz. Banjar, Assalamualaikum, Sulawesi Ustaz. Tenggara. Yang dari Assalamualaikum, Lombok ada Ustaz. dari Lombok? Sulawesi Utara hadir. Masya Allah, ahlan wa Ustaz. sahlan ya. Assalamualaikum, Ustaz. Dari Batam. Waalaikumsalam. Wah, ada yang dari Lombok ya, Masya Allah. Nih, Kak, seluruh Indonesia ya. ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Dari dari Batam, Belanda. Ustaz. Dari mana itu tadi ada yang dari Belanda? Dari Iya Batam. Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Astagfirullah. Mami Juni ya, dari Netherlands. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Dari Batam, Ustaz. Dari Batam. dari Batam, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun kita belajar melalui jaringan, tapi Alhamdulillah tersebar luas seperti itu ya. Ada yang dari Bengkulu ya, Alhamdulillah sama ya. Saya juga dari Bengkulu ya, Alhamdulillah. Tapi tadi ada yang dari luar negeri ya, Alhamdulillah. Oh, cuman tinggal aja Ustaz. Aslinya mah orang Sumatera, Jambi. Oh, orang Jambi, baik nggak apa-apa ya. Tapi jarak kita jauh sekarang, Alhamdulillah. Baik. Iya, kadarullah disuruh merantau sama Allah. Ah, baik, kita mulai ya. Kita mulai pembelajarannya. Cukup kita saling sapanya. Mudah-mudahan tidak di sini saja. Nanti kalau teman-teman ketemu saya di Bandung, ketemu saya di Jawa, ketemu saya di Sumatera, sapa ya. Bilang saja Iya ini Ustaz, insya Allah. peserta Tahsin Sobat Ngaji. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim insyaallah. Teman-teman sudah dibagikan PowerPoint, PDF? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik, nggak apa-apa. Belum. Heeh. Sudah, Ustaz. Nah, saya tampilkan ya. Terlihat jelas? Iya. Baik. Ada yang bisa membaca ini apa bacaannya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzatul wasol. Cukup ya. Nah, di-mute lagi. Jadi ketika saya nanya, teman-teman jawab langsung di-mute ya. Oke, thank you. Nah, betul sekali. Yang teman-teman jawab ini adalah bacaannya adalah hamzatul. Ya, kalau kita wasolkan hamzatul. Ya, kalau kita wakofkan hamzah al-wasl. Ya, atau hamzah wasol. Nah, Betul lah kenapa kata hari mamaku ini? tadi. Kenapa hari ini kita bahas tentang hamzah wasol? Karena hamzah wasol ini penting. Karena apa? Hamzah itu adalah huruf yang urutannya paling awal. Ya, mungkin ada teman-teman yang di sini pernah ketemu saya di pertemuan paling awal ketemu sama saya. Kita membahas tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ya urutan yang paling awalnya ketika diabsen oleh seorang ulama Imam Asim ya itu Imam Nasr bin Asim itu yang paling pertama adalah huruf hamzah. Nah ya, huruf hamzah. Maka hamzah ini di dalam Al-Qur'an ada dua jenis ya. Yang pertama bukan Allah sebutkan ya. Yang pertama di dalamnya tersebut terdapat yang namanya hamzah wasol. Kemudian yang kedua terdapat namanya hamzah koto. Nah, diingat ya. Hamzah wasol ada hamzah koto. Hamzah wasol apa Ustadz? Nah, yang hari ini yang akan kita sama-sama pelajari. Terus hamzah koto apa Ustadz? Nah, ini adalah pelajaran yang nanti insya Allah jika kita bertemu di lain waktu, di lain kesempatan akan kita sama-sama pelajari insya Allah. Ya. Hamzah wasol, ya, yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat, dan yang sering kita ucapkan, contohnya itu ada di dalam Quran Surah Al-Fatihah. Ya, di dalam Quran Surah Al-Fatihah. Jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Jelas, Ustaz, Alhamdulillah. jelas. Al-Fatihah ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kita sudah bisa nih membaca Quran surah Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran, yang kita baca Al-Qurannya itu menggunakan Al-Quran Kufah. Ada yang tahu Al-Quran Kufah? Ayo. Tidak tahu. Al-Quran Indonesia ada yang tahu? Tahu, Ustaz. Ada, ya pasti tahu. Al-Quran Madinah ada yang tahu? Tahu, Iya. Ustaz. Tahu, Ustaz. Nah, Nah, Al-Quran Madinah itu dulunya adalah disebut dengan Al-Quran Kufah. Ya, di Al-Quran Kufah. Sekarang kita sebut ada Al-Quran Indonesia atau Al-Quran Depak, ada Al-Quran Madinah. Ketika nanti teman-teman mudah-mudahan diberikan kesempatan, kemudian datang ke Baitullah, rumah Allah, kemudian kita ketemu Al-Qurannya di sana. Ketika kita membaca Quran Surah Al-Fatihah, maka Quran Surah Al-Fatihah di ayat kedua itu, karena ayat pertama adalah basmalah, di ayat kedua itu, maka kita akan temukan ada alif yang tidak berharokat. Contohnya seperti ini. Silakan cek. Ya, kalau teman-teman punya Al-Quran, Al-Quran Madinah, ya Al-Quran Kufah, bukan Al-Quran Depak, ya karena Al-Quran Depak itu sudah dipermudah oleh para ulama kita, ya nantinya akan kita bahas. Maka teman-teman akan menemukan alif saja, ya menemukan alif saja. Coba saya bantu ya, teman-teman coba lihat. Al-Fatihah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Itu setelah kalimat basmalah, ya. Coba teman-teman ketika membaca ayat kedua, bagaimana bacaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Ya, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pertanyaannya, kenapa teman-teman baca alha, padahal di sana tidak ada harokat fathah. Seharusnya kalau kita baca di sana alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak? Iya, benar. Iya, aha, ya harus betul ya, gitu. Nah, betul kita kalau kita baca secara zohir, maka kita akan membacanya Alhamdulillah. Karena apa? Di sana tidak diawali dengan alif berharokat fathah, alif berharokat kasroh, alif berharokat dhammah pun tidak. Tapi di sana ada tanda seperti tanda apa itu? Kita biasa nyebutnya kalau di daerah masing-masing. Kalau dulu saya pernah ketika di daerah ya, ketika belajar ketika kecil itu pernah mendengar ini adalah bentuk daripada kecebong. Nah, seperti itu ya. Mirip kecebong gitu ya, ikan-ikan yang kecil itu ya. Kemudian ada yang bilang mirip lain-lain hal sebagainya. Ya, ada juga yang bilang mirip huruf shad Ustaz. Nah, itu betul ya. Nah, tanda itu apa sih maksudnya? Apakah itu dhammah? Apakah itu kasroh? Apakah itu fathah? Nah, yang itu yang akan kita pelajari sama-sama insya Allah. Ya. Jadi kenapa kok tiba-tiba di sini nggak ada fathah, di sini tidak ada kasroh, di sini tidak ada dhammah, kok kita bacanya A? Nah, karena ini. huruf ketiganya fathah. Nah, nanti ya, jangan dibocorin dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita belajar seperti itu ya. Kita kan belajar di sini. Baik. Kita masuk ke ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu sudah inilah yang dimaksud dengan hamzah wasol. Ya. Jadi, ya, yang ada alifnya itu, ya, yang ada alif. Tanya kau. Nah, ini, ya, Di kelas. yang ada alif itu, itulah yang disebut sebagai hamzah wasol. Tapi nggak ada hamzahnya Ustadz. Seharusnya kan kalau ada hamzahnya berarti dia tulisannya gini. Ya kan? Nah gini. Nah, makanya disebut dengan hamzah wasol. Karena hamzahnya bersembunyi. Ya, hamzahnya malu. Ya, mungkin teman-teman kalau pernah ketemu ketika di pelajaran saya yang ketika saya menyampaikan huruf hijaiyah, kenapa ada huruf hamzah? Nah, itu ya, hamzahnya malu karena dia tidak memiliki baju. Ya, tidak memiliki baju, akhirnya yang tampil hanya huruf alifnya. Sebenarnya di sana ada huruf hamzahnya. Seperti itu, ya. Oke. Apa sih yang disebut dengan hamzah wasol? Apa sih pengertian yang dimaksud dengan hamzah wasol?
Hamzah wasol adalah hamzah yang berada pada awal kata yang bisa dibaca ketika memulai. Nah, ketika memulai darinya. Nah, ini di garis bawahi ya, memulai. Nah, ini memulai darinya dan tidak dibaca ketika disambungkan. Nah, ya. Dengan kata sebelumnya dan tidak bisa dibaca ketika disambungkan dengan kata sebelumnya atau kata yang berada di depannya seperti itu ya, kata yang berada yang akan dibaca, yang akan dibaca berikutnya. Terdapat pada kata isim ya, pada kata isim atau fa'il. Nah, di sini ada yang tahu apa itu isim, apa itu fa'il? Kata Halo? benda Isim kerja. kata kerja. Fi'il Isim kata kerja. Isim kata benda, Ya. Kalau fa'il kata kata kerja. Kerja. nah, betul fa'il. ya. Kalau di bahasa Inggris itu, ini ada tadi yang dari Belanda ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya kata benda atau kata satu benda seperti itu. Kemudian ada jamaknya seperti itu ya. Ada present, kemudian ada apa lagi? Tense ya, kemudian ada perfect tense seperti itu ya. Nah, di bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau di bahasa Arab dia hanya dua, sekarang dan yang akan datang seperti itu. Nah, kita sudah pahami ya, kita sudah pahami bahwa hamzah wasol itu bisa dibaca ketika kita memulainya dari sana. Nah, ingat ya, kita memulai bacaan Al-Qur'annya dari sana. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti, kemudian kita memulainya lagi. Alhamdulillah, maka hamzah wasolnya terbaca. Ketika saya membacanya wasol, maka hamzah wasolnya tidak akan terbaca. Maksud saya baca dari basmalah kemudian disambung dengan alhamdulillah, maka hamzah wasolnya tidak akan terbaca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ya, karena di sana ada hamzah wasol. Beda jika di sana hamzah koto. Jika hamzah koto maka boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, itu nanti akan kita bahas. Sekarang fokus dulu ke hamzah wasol. Nah, paham ya untuk pengertian dan contoh kasusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kemudian, dari apa landasannya kita belajar hamzah wasol? Apa referensinya Ustadz? Apa dalilnya Ustadz? Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita belajar tahsin, kita juga punya dalil. Ketika kita belajar tajwid, kita juga punya referensi. Ya. Sering saya katakan kepada teman-teman, ya mungkin yang pernah mendengar, kemudian ada juga kemudian saya mengajar, sering saya sampaikan, kita harus mengingat ya dari mana sumber kita itu belajar. Seperti itu ya. Minimal kita mengingat namanya. Contoh, ketika teman-teman menghafal sebuah lagu misalkan ya, afwan ya, menghafalkan sebuah lagu, maka teman-teman secara tidak langsung akan mengingat siapa yang menyanyikannya. Gitu ya. Nah, maka kita jangan pula melupakan kita belajar tajwid ini yang membuat referensi, yang membuat buku, yang membuat tuntunan sampai ke kita itu siapa? Harus kita ingat ya. Sering saya sebutkan bahwa salah satunya adalah Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i Ad-Damashqi. Muhammadnya ada 3, ditambah Ali, ditambah Yusuf. Nah, ya, ditambah Yusuf. Cara simpelnya menghafal. Khalifah keempat adalah Ali, berarti sisanya 3. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Khalifah keempat Ali, baru ditambah Yusuf. Itulah nama beliau. Imam Al-Jazari rahimahullahu taala berkata di dalam manzumahnya yang bernama Al-Muqaddimah ya Jazariyah, wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham.
sebentar ini ada yang tampil ya. Ini tampilan siapa? Iya betul Ustaz. Tapi di sini kalau nggak salah cuma kita berdua aja Ustaz. Ini sepertinya ada yang membuka itu ya. Nah, Afwan ya. Baik. Kelihatan jelas lagi yang saya tampilkan? Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Ya, berkata Imam Jazari rahimahullahu taala, wa bada bihamzil wasri min fi'lin bidham in kana thalithu minal fi'li yudham. Dan bacalah hamzah wasal pada kata kerja atau fi'il dengan dhammah bila huruf ketiga pada fi'il tersebut berharokat dhammah asli. Ya, gitu. Kemudian waksirhu halal kasri wal fathi. Dan bacalah hamzah wasal dengan kasroh bila huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah. Ini ada di sini ada catatan ya. Juga bacalah hamzah wasal dengan kasroh apabila berada pada awal kata benda yang tidak didahului lam ta'rif. Ya, lam ta'rif ini adalah alif lam. Ya, lam ta'rif ini adalah alif lam. Karena pada alif lam atau lam ta'rif hamzah wasal selalu dibaca fathah. Ya, paham ya? Juga bacalah hamzah wasal dengan kasroh apabila berada pada awal kata benda yang tidak didahului lam ta'rif. Ya, karena pada alif lam hamzah wasal selalu dibaca fathah. Contoh. Nah, ini saya tulis buat coret-coret ya. Baik, coba. Baik. Hmm. Nah, baik, saya tuliskan di sini. Al-kitabu. Nah, ya. Al-kitabu. Coba di tulisan ini yang teman-teman bisa baca apa bacaannya? Ayo. Kitab. 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 Oke, kalau di sini saya tambah sukun. Nah, ini saya tambah sukun. Maka bacanya? Alkitab. Nah, itu. Ya, secara tidak langsung teman-teman sudah menuntaskan peringatan tadi. Jika ada lam ta'rif, ya, ada lam ta'rif, maka di sana teman-teman harus membacanya dengan fathah, ya. Ya, harus membacanya dengan fathah, ya. Al-kitabu, ya. Alhamdulillahi. Nah, tadi yang dimaksud dengan penjelasan yang tadi seperti itu. Ya. Kita lanjut. Dari pengertian tadi yang sudah dipaparkan kaidahnya oleh Imam Jazari, setidaknya kita akan memahami tiga jenis daripada hamzah wasol. Ya, tiga kaidah ya daripada hamzah wasol. Yang pertama, ya, hamzah wasol pada fi'il jika huruf ketiga dari fi'il berharokat dhammah asli. Di sana saya kasih tulisan merah ya agar teman-teman bisa menjadikan itu sebagai fokusnya ya. Berharokat dhammah asli ya, berarti ada dhammah palsu Ustaz. Ada. Nanti akan kita sama-sama pelajari. Maka bacalah ia dengan dhammah. Coba. Ini ada contoh ayat, potongan ayat. Jika ada ayat yang seperti ini, kita ingin membaca Al-Quran, kemudian dimulai dengan kata yang seperti ini, maka teman-teman membacanya gimana?
Unzur. Unzur. Baik, teman-teman membacanya dengan meletakkan dhammah pada awal huruf, ya, pada awal huruf. Oke, kita taruh di sini dhammah, ya, di sini ada dhammah, afwan. Nah, kita taruh di sini dhammah, ya. Berarti bacanya adalah unzur. Nah, ya, ini di Quran surah Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, yang tentang orang tua itu, ya. Unzur kita baca. Padahal di sana nggak ada harokatnya. Di sana sukun tidak, di sana kasroh tidak, di sana fathah juga tidak. Tapi dari kaidah yang kita baca tadi, kita bisa menebak kenapa ya kita membacanya menggunakan dhammah. Nah, coba. Hamzah wasol pada fi'il jika huruf ketiga. Nah, ya, jika huruf ketiga dari fi'il atau dari kata kerja tadi, ini adalah kata kerja, ya. Unzur itu artinya melihat. Ya, unzur, melihat. Ya, itu adalah kata kerja. Dari kata kerja berharokat dhammah asli. Nah, ini adalah dhammah asli. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana yang bentuk dhammah palsunya. Maka, ya, bacalah ia dengan dhammah, ya. Berarti karena di sini adalah dhammahnya asli, maka hamzah wasolnya teman-teman baca menggunakan dhammah juga, ya. Yang seharusnya tadi tinggal ada ini nih. Tuh, nggak ada harokatnya. Hanya ada tanda sod itu, ya. Disebutnya tanda sod itu sebutnya adalah tanda silah, ya, tanda silah seperti itu, ya. Yang ini adalah nama tandanya itu adalah tanda silah ini. Nah, tanda silah makanya seperti huruf kepalanya huruf sod, ya, itu adalah tanda silah seperti itu. Ya. Hanya ada tanda silah di sini. Ketika kita ingin baca, kok tiba-tiba kita mengucapkannya uzur. Kecuali misalkan di sini ada dhammahnya. Oke, kita akan membacanya unzur. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya nggak ada. Nah, bagaimana kita menentukan ini dibaca unzur, ini dibaca inzur, ini dibaca anzur, atau ini sukun? Seperti itu. Bagaimana caranya? Maka tadi kaidah yang sudah saya bacakan di sebelahnya ini, ya, di sebelahnya ini, maka teman-teman bisa bisa masukkan ke sini. Syaratnya pertama tadi apa yang ditulisan merah? Dhammahnya harus asli, ya, dhammahnya harus asli. Maka hamzah wasolnya berhak mendapatkan harokat dhammah. Karena apa? Karena huruf ketiga setelahnya itu adalah dhammah asli. Ustadz, cara ngitungnya huruf ketiga gimana Ustadz? Apakah dari setelahnya? Menghitungnya dari huruf hamzah itu sendiri. Ya, dari huruf hamzah wasol itu sendiri. Misal, huruf pertamanya adalah hamzah wasol. Ini satu. Huruf keduanya berarti Nun. nun. Huruf keduanya. Berarti huruf ketiganya Zo. huruf zod. Ya. Huruf zo. Harokatnya apa? Harokatnya Dhammah. dhammah. Nah, kemudian kita cek nih. Dhammahnya asli nggak nih? Nah, ini asli atau enggak nih? Ya. Asli atau enggak? Oh, asli Ustadz. Terus pertanyaan lagi. Bagaimana menentukannya di sana ada dhammah asli atau dhammah palsu, Ustaz? Nah, kuncinya adalah belajar bahasa belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab. Tapi teman-teman bisa mengambil ilmunya. Nah, ini rahasia di antara kita, ya. Ini rahasia di antara kita. Jika setelah huruf ketiga, ya, huruf ketiga setelah hamzah wasol, ya, huruf zot ini, jika setelah huruf zotnya bukan huruf waw sukun, maka itu bisa jadi, ya, itu sekitar 80% bisa kita pastikan bahwa di sana dhammahnya adalah dhammah asli. Seperti itu, ya. Di sana adalah dhammahnya dhammah dhammah asli. Ini adalah dhammah asli. Ulangi Ustaz. Oke, saya ulangi, ya. Saya ulangi dari awal banget, ya. Ya, baik. Kita fokus. Ini awalnya kita kan bingung. Bagi yang ini, bagi yang bingung, ya.
Bagi yang sudah paham kan bisa membacanya, ya. Ini bagaimana ketika kita ingin memulai bacaannya? Di awal tidak ada bacaan hamzah awalnya tidak ada dhammah, ya. Tidak ada harokat dhammah, tidak ada harokat fathah, tidak ada harokat kasrah. Dibaca unzurkah, dibaca anzurkah, dibaca inzurkah. Nah, itu sekarang masalahnya, ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab, orang Arab itu nggak bisa ketika memulai ucapan mereka diawali dengan sukun, ya. Mereka sulit ketika mengucapkan unzur, unzur. Itu mereka sulit. Tapi kalau orang Indonesia bisa. Al-kitab, al-kitab. Kita bisa. Mudah kan? Al-kitab. Akan tetapi orang Arab itu sulit ketika memulai bacaan mengucapkan huruf Arab, mengucapkan pembicaraan mereka dengan bahasa Arab dimulai dengan harokat sukun, mereka sulit, ya. Makanya harus diberikan harokat di hamzah wasol ini. Masalahnya bagaimana kita menentukannya, ya? Di sana dhammah kah, di sana kasrah kah, di sana fathah kah? Cara menentukannya tadi di awal, ya. Ini ada cara pertama, ya, atau ada kaidah pertama, ya. Ketika hamzah wasol tersebut, ya, di huruf ketiga setelah hamzah wasol itu adalah dhamma asli. Nah, ini tadi. Nih, yang merah ini, ya. Dhammah asli, maka bacalah iya, maksudnya iya di sini adalah balik ke hamzah wasol, ya. Maksudnya, maka bacalah hamzah wasol dengan dhammah pula. Maksudnya gimana, Ustadz? Kita hitung dulu. Huruf ketiga setelah hamzah wasol. Huruf pertamanya dimulai dari hamzah wasol itu sendiri, ya. Hamzah wasol huruf pertama, 1. Huruf keduanya huruf Nun. nun. Huruf ketiganya huruf Zo. zo. Nah, berarti Ya. fix huruf ketiganya adalah huruf zod. Tinggal kita lihat di sana harokatnya apa. Oke, harokatnya di sana dhammah, ya, seperti kaidah di awal, ya. Karena tadi kita bicara dhammah. Hurufnya di sana dhammah, huruf ketiganya, ya, berharokat dhammah. Maka kita cek lagi dhammahnya dhammah asli atau bukan. Oh, asli, Ustadz. Dari apa kita melihatnya? Mungkin teman-teman nanti sudah belajar bahasa Arab. Ini adalah kita pastikan. Oh, ini dhammahnya dhammah asli. Minimal dengan cara bahwa setelah huruf zod atau setelah huruf ketiga dari alif ini, ya, itu bukan huruf waw sukun, ya. Nah, itu sudah 80% sudah kita bisa pastikan bahwa itu adalah dhammah asli. Oke. Sekarang kita yakin. Oh, saya yakin, Ustadz. Ini adalah dhammahnya dhammah asli. Oke. Berarti sesuai dengan kaidah, jika huruf ketiga dari hamzah adalah dhammah, maka hamzah wasolnya kita berikan harokat. Halo? Dhammah. Kita berikan Dhammah. harokat dhammah. Dhammah. Nah, berarti bacanya gimana? Unzur kaifa faddalna. Nah, sama seperti tadi. Nah, di sini ada seperti ini, hamdu. Berarti huruf ketiga dari hamzah wasol huruf apa? Fatihah. Ha. Ha. Huruf H. Huruf H, harokatnya apa? Fatihah. Fathah. Maka kita berikan di sini fathah. Alhamdulillah. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke kaidah nomor 2. Nah, tadi kita bicara tentang dhammah yang asli. Sekarang kita belajar, adakah dhammah yang palsu? Ada, ya. Ini hamzah wasol pada fi'il. Jika huruf ketiga dari fi'il berharokat dhammah tidak asli, nah, saya tambahkan di sini, ya, atau palsu, ya, maka bacalah ia dengan kasroh. Nah, ini tadi, ya, pahami. Dhammahnya tidak asli, maka kita bacanya dengan kasroh. Nasrah. Kalau tadi dhammahnya asli, maka kita akan mengikuti dhammah, maka kita harus bacanya dhammah.
Pertanyaannya, ada seperti ini contohnya. Maka apa yang kita baca ini? Ituni. Oke, ada yang bilang ituni, ada yang bilang ituni, ada yang bilang utuni. Sekarang kita bahas. Kita bahas. Ya, sekarang kita bahas. Ini adalah hamzah wasolnya. Oke, Ustaz. Setuju, Ustaz. Ini adalah hamzah wasolnya, Ustaz. Huruf ketiganya apa? Doma. Nah, huruf ta. Harokatnya apa? Dom. Doma. Tapi Doma. tidak asli. Maka kita alurnya tadi. Kita cek dulu. Ini asli atau enggak nih doma? Jangan-jangan paslu ya. Nah, jangan-jangan paslu. Ternyata domahnya palsu, Ustaz. Lah, dari mana kita bisa tahu? Tadi ketika saya bilang, jika ada huruf ketiga dari hamzah wasol, setelahnya terdapat waw sukun, maka kita boleh curiga. Oh, ini curiga nih, Ustaz. Kenapa curiga? Karena setelahnya ada waw. Tadi kan kata Ustaz kalau ada waw kita boleh curiga. Oke, kita curiga. Kita telusuri. Oh betul, ternyata ini domahnya adalah domah palsu. Kenapa Ustadz dibilang domah palsu? Karena awalnya, maka tadi saya bilang, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata benda aslinya, kata aslinya. Kemudian ada jamaknya. Sama, di bahasa Inggris kan seperti itu. Ada kata satu, ada kata dua, ada kata jamaknya, seperti itu. Ya, ini adalah jamaknya. Ya, ini adalah jamaknya. Makanya disebut ini domahnya ini enggak asli ini. Ya, adalah domah buatan. Seharusnya ya, tulisan di sini, contoh di sini adalah tiuni. Nah, ya. Nah, ini seharusnya. Asal katanya, asal bacaannya, asal tulisannya adalah seperti ini. Apa bacaannya? I'tiuni. Nah, ya. Asalnya adalah i'tiuni. Betul. I'tiuni. Nah, kenapa Ustadz? Kok di sana diubah? Kenapa tiba-tiba menjadi i'tuni, menjadi tulisan yang seperti ini, Ustadz? Ya, dari tulisan yang di atas. Balik lagi ya, bahwa orang Arab ya itu ketika mereka sulit mengucapkan, maka mereka akan mengurangi hurufnya. Mereka kesulitan mengucapkan i'tiuni, kesulitan ya. Maka mereka menghapus yang namanya huruf ya. Paham ya? Mereka hapus nih huruf ya-nya. Nah, ini mereka hapus nih. Jadi bacaannya gimana sekarang? Nah, ternyata nggak bisa Ustadz. Orang Arab itu nggak cocok. Kalau ada kasroh, kemudian setelahnya waw sukun. Ya nggak pasangan Ustadz. Oke, orang Arab berpikir, kalau begitu kita pakai saja domahnya yang punya waw. Seperti itu ya. Domahnya yang punya waw. Akhirnya waw yang berada di huruf ya itu pindah ke huruf ta. Pindah dia tuh. Pindah ke sini akhirnya. Maka jadilah bacaannya ituni. Nah, maka bacaannya berubahlah sekarang menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Cuma nah ada masalah lagi nih. Ya orang Arab ya. Ketika mengucapkannya. Orang Arab tidak bisa mengucapkan jika ada hamzah berharokat kemudian setelahnya ada lagi hamzah yang sukun. Kita sepakat misalkan taruh di sini kasroh. Jadi bacanya gimana? I ya, gitu. Maka orang Arab itu kesulitan bilang i. Ya. Ini serius ya, bukan mengada-ngada ya. Ini serius. Makanya teman-teman pernah nggak mendengar yang namanya mad badal? Pernah? Atau Pernah. ibdal?
Nah, pernah ya Nah, mengenal yang namanya mad badal. Dari sanalah muncul kenapa ada mad badal itu. Karena orang Arab itu kesulitan. Kalau ada hamzah berharokat bertemu dengan hamzah sukun, mereka kesulitan. Contohnya gimana Ustadz? Ini nggak kebayang nih. Nah, ini saya tulisin ya. Ini ada tulisan apa ini bacanya? I. I. Di sini ada hamzah, cuman dia berharokat sukun. Ini bacanya gimana? I. I, betul. I. Orang Arab nggak bisa ngucapin ini, mereka kesulitan. I, itu orang Arab kesulitan mengucapkan I, sama. A juga sama, ya. A juga sama. U juga sama, ya. Mereka nggak bisa. Jika ada hamzah berharokat, ketemu sama hamzah yang sukun, mereka kesulitan, nggak bisa mengucapkannya. Akhirnya orang Arab menyatukan karena mereka sulit mengucapkan I, akhirnya mereka panjangkan saja I. Nah, seperti itu. Maka muncullah yang namanya mad badal tadi. Menghancurkan apa yang dihancurkan Ustadz? Yang dihancurkan ini, ya. Jadi dihilangkan hamzah yang sukunnya, diubah menjadi apa? Itu nih. Menjadi Ya, sukun. mad. Nah, menjadi mad. Yang tadi asalnya adalah Asli ya. I, ya. Akhirnya hamzahnya dihapus, dia berubah menjadi mad. Nah, menjadi huruf mad. Tinggal kita tentukan, misalkan oh di awalnya adalah I, maka pasangan kasroh kalau matnya apa? Ya, sukun. Ya sukun. Makanya di sini ditaruh ya sukun. Maka ini adalah hukumnya adalah mad badal. Nah, kembali lagi ke yang tadi, ya. Maka di sini bacanya gimana? Itu nih. Itu nih betul. Yang di sini seharusnya hamzah dihapus karena tadi kan ini ada hamzah wasolnya nih di awal, ya, berubah menjadi ya sukun. Maka bacanya itu nih, ya, di Quran surah Al-Ahqaf. Itu nih bi kitabim min qabl, ya. Ini bacanya adalah itu nih. Betul nggak kaidah yang sudah dituliskan tadi? Coba kita cek. Jika huruf ketiganya adalah dhamma yang tidak asli atau palsu, nah ini tadi adalah palsu, ya. Maka bacalah ia dengan kasroh. Ini kita kasih kasroh, betul? Nah, makanya kalau kita ketemu nanti surat ini jangan lagi dibaca itu nih atau tu nih, maka kita bacanya itu nih. Nah, ya. Itu nih. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah palsu, ya. Aduh Ustaz, kesulitan Ustaz jika nanti ada huruf-huruf atau kata-kata yang memiliki dhammah palsu lagi gimana Ustaz? Misalkan yang ini sudah tahu nih Ustaz. Kan ada lagi yang lainnya. Nah, ini saya kasih bocoran, ya. Saya kasih bocoran. Ini rahasia antara kita saja, ya. Pertama, selain daripada kata i'tuni ini, ya, di Al-Quran itu sudah dimudahkan, ya. Para ulama kita sudah memudahkan, sudah mengumpulkan untuk siapa? Agar kita mudah ketika membaca Al-Quran. Selain daripada i'tuni, ada kata ibnu. Gimana Ustaz tulisannya Ustaz? Ini saya tulis ya. Tulisannya set nih huruf sot yang tadi, ya. Ibnu. Nah, ibnu. Huruf ketiga setelah hamzah wasol apa? Nun. Nun. Setelah nun apa? Wau. Setelah nun, wow. Nah, tadi ingat ya. Kita boleh curiga nggak kalau setelah huruf ketiga hamzah wasol wow? Nah, kita Curiga. curiga. Ini jangan-jangan dhammahnya ini palsu. Nah, kita boleh curiga. Maka kalimat ibnu ini adalah memiliki dhammah yang palsu. Kemudian selain ibnu ada imsyu. Nah, ya, ada kata
Ini bukan domah ya. Ini bukan domah. Ini itu tadi. Apa namanya? Silah. Nah, gini lah ya. Ada aduh, mohon maaf ya. Tulisannya terlalu bagus. Shu. Shu. Nah, coba kita cek lagi. Ini domahnya palsu atau asli nih? Palsu. Palsu. Kenapa? Ada nun. Karena ada wow. Nah, karena ada kita bisa cek dari sana ya. Karena kita belum belajar bahasa Arab, minimal kita bisa menerawangnya melalui sana tadi ya. Setelah huruf ketiga dari hamzah wasal ada huruf waw sukun. Nah, itu kita boleh curigai. Ini jangan-jangan huruf sebelumnya domahnya ini domah palsu ini. Nah, itu tadi ya. Yang pertama itu tadi ituni, kemudian ada ibnu, kemudian ada imshu. Nah, terus ada lagi uqdu. Nah, ya. Uqdu. Nah, uqdu. Cek lagi, domanya palsu atau asli? Palsu ada wow lagi. Nah, ada waw lagi. Ada Makanya waw. jika nanti teman-teman memulai bacaan dari misalkan ketemu nih ada misalkan kata ukdu, maka teman-teman jangan baca dulu ukdu. Kita cari dulu. Oh, ini kayaknya nih ada palsunya nih. Nah, ya. Kemudian misalkan ada umsyu, imsyu atau amsyu ini cek dulu kaidahnya karena kita sudah belajar. Kemudian ibnu, kemudian itu nih. Nah, ya dari 4 kata itu tadi, jika teman-teman ketemui atau memulai bacaan Al-Qur'an dari sana, maka maka teman-teman memulainya dengan kasroh. Jika ini gimana? Berarti ibnu, ya. Jika ini imsyu, jika ini iqdu, seperti itu ya. Nah, itu. Kita kembali lagi ke sini. Ini paham ya? Insyaallah. Insyaallah paham. Ya, Paham, baik. paham. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ya sebelum nanti pertanyaan. Ada tanya jawab nggak Ustadz, Ustaz? yang Ada. palsu cuma wow ya. Gimana? Yang palsu cuma wow ya. Ya, yang palsu cuma wow. Ya. Yang palsu Yang cuma wow. Gimana? Ada tanda lain nggak Ustadz selain waw? Nggak ada. Sero. Kalau Nggak. kasro sama ya. Oh, nanti kalau teman-teman ketemui misal kalau kasroh sama ya itu bukan lawannya pasti bukan domah. Gini, kalau di sininya domah ya, di sininya tidak mungkin ya ataupun fathah. Karena apa? Karena sebelumnya domah. Iya. Ingat rumusnya ya. Kalau waw lawannya adalah domah. Kalau Domah. ya sukun lawannya adalah kasroh. Kalau alif lawannya fathah. Ya. Fathah. Kalau di sini ya sukun berarti dia beda lagi bacanya. Berarti dibaca itu ini, itu ini, ya. Itu ini. Nah, itu ini, ya tetap dibaca apa ya sukunnya di sini. Tapi kalau di sininya adalah waw tadi, maka dia menjadi mat. Makanya dibacanya itu nih, seperti itu. Karena dia berpasangan, ya. Nah, itu tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga. Hamzah wasol pada fi'il jika huruf ketiga. Nah, lagi-lagi huruf ketiga nih ya. Karena apa? Karena itu adalah cara kita buat ngecek memberi harokat pada hamzah wasol tadi. Ya, adalah di huruf ketiganya. Dari fi'il berharokat kasroh atau fathah. Nah, nanti ya. Nanti kalau teman-teman misalkan ketemu dia fathah atau kasroh. Nah ya, ini dua nih. Maka bacalah hamzah wasol dengan kasroh. Kasro. Mau dia fathah, mau dia kasroh, tetap dibaca kasroh. Ya, tetap dibaca kasroh. Ya, jadi tidak ada hamzah wasol nanti ya ketika dia menggunakan kaidah itu dia dibaca fathah seperti itu ya. Dibaca fathah. Karena apa? Di kata fi'il. Ya, di kata fi'il. Di kata apa? Kata ja seperti itu.
Nah, coba ini bacanya gimana? Arji'i. Irji'i. 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 Irji'i, urju'i, atau arji'i. Nah, Irji'i. Irji'i. Bukan arji'i ya. oke. Udah ya? Oke. Bacanya adalah melihat huruf ketiga. Balik lagi. Huruf ketiganya apa? Huruf Jim ketiganya kasroh. adalah jim. Sebutin dulu hurufnya ya. Huruf adalah jim. Harokatnya Kasroh. kasroh. Maka hamzah wasol di depannya Kasroh. kasroh. Ya. Irji'i. Nah, Istaghfir. ini bacanya apa? Istaghfiru. Istaghfiru. Astaghfiru. Karena apa? Lupa lagi. Nah, berharokat fathah. ya rame ya jawabannya jadi betul ya itu ya. Jadi bacanya adalah istaghfiru. Karena Huruf apa? ketiga Karena huruf fathah. ketiganya fathah. Dan ini adalah namanya fi'il. Ini namanya fi'il. Kenapa disebut fi'il, Ustadz? Karena fi'il itu artinya dalam bahasa Arab adalah kata kerja. Apa artinya ini? Istaghfiru. Astagfirullah kali ya. Apa beda? Nah, betul. Astagfirullah artinya apa? Ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Kalau kita bilang astagfirullah, Firullah. ampunilah aku gitu ya. Tapi ini Iya. menggunakan istaghfiru. Berarti ampunilah kami. Mereka. Ya, mereka boleh. Ketika di sana menggunakan kata kerja, berarti di sana Allah sedang mengampuni mereka. Istaghfiru innahu kana. Ghafaro. Nah, Masya Allah. Tahu ya? Nah, kana ghaffaro yursilis sama. Nah, nanti ya. Makanya ketika mereka meminta ampun, diberikan ampun oleh Allah, istaghfiru. Kami ampuni mereka. Maka Allah bilang apa? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah turunkan hujan. Ya. Maka Allah turunkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kan tadi kalau huruf ketiganya fathah, dia dibaca kasroh. Kenapa di Quran surah Al-Fatihah dia dibaca fathah? Nah, ya, sebelum teman-teman tanya, saya tanya diri sendiri ya. Ada alif lam. Mana? Contohnya mana? Isim, Alif lam Ustaz. Maria. Karena isim. Nah, Ya, ini Huruf ketiganya Ada huruf lam. betul karena ini adalah Huruf i ketiga. Isim. apa? Isim ma'rifah. Ini adalah namanya isim ma'rifah. Kalau dia isim ma'rifah, maka bacalah fathah. Apa itu isim ma'rifah? Maka teman-teman boleh nanti belajar bahasa Arab. Ya, karena kata Umar Ibn Khattab, apa kata Umar? Kunci dari ilmu adalah bahasa Arab. Ya, kunci dari ilmu adalah bahasa Arab. Semua ilmu kuncinya adalah bahasa Arab. Ya, kitab-kitab kesehatan itu ditulis oleh ulama, ya, oleh ulama kita orang Muslim. Mereka tulis dengan bahasa Arab. Maka dengan mengartikannya kita harus belajar bahasa Arab. Petunjuk kita sendiri Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Dzalikal kitabula raiba fi. Kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ya, hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, gimana kita mau mencari petunjuk? Nah, gitu.
Oke Ustaz, saya belum bisa bahasa Arab, tapi saya sudah bisa bacanya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa membacanya saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, Alhamdulillah itu sudah berarti kita sudah mengambil hidayah itu ya, walaupun kita belum paham apa ya artinya ya. Misalkan kita sedang baca misalkan sholat nih, sholat maghrib, kulhu misalkan, kul huwallahu ahad, Ada. artinya apa ya? Nah, kita belum tahu. Akan tapi Kang kalau kita sholat Arya. nih, ketika kita sholat, ketika kita tahu maknanya, kita tahu kemudian ini yang kita baca surat apa, kemudian kita tahu juga ini hukum bacaannya apa, ya. Misalnya kita sedang sholat, kemudian kita membaca ayat taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Enak gitu ya, kita tahu. Makanya kuncinya adalah bahasa Arab. Ya, nanti teman-teman mudah-mudahan diberikan Allah kesempatan untuk bisa belajar bahasa bahasa Arab. Ya, Amin. kita jadwal sampai jam kita sampai lebih 15 Jam 15 22. ya. Nah, punya waktu 5 menit lagi. Nah, barangkali dari teman-teman, dari saudara-saudara ada yang mau ditanyakan perihal hamzah wasol yang sudah kita pelajari ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ditanyakan karena materi pada malam hari ini luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bacaan tadi ada yang palsu, ada yang enggak. Kemungkinan itu artinya beda apa gimana? Baik. Misal tadi di kalimat ini kita baca itu nih. Ya, kita baca itu nih. Ya, kita baca itu nih. Kata awalnya adalah itiuni. Nah, ya. Dia artinya itu sama, ya. Cuman fungsi dari katanya, makna dari katanya itu bisa berbeda. Paham nggak? Misal saya bilang makan, ya, itu makan. Kemudian makanlah, sama nggak katanya? Sama, sama-sama ya. makan. Cuman maknanya berbeda. Saya bilang makan, itu makan. Kalau saya bilang makanlah, berarti itu kalimat Terus lagi. Merintah. Perintah. kalimat perintah seperti itu. Dia tidak akan berubah. Misalkan saya bilang misalkan kul makan, saya bilang akulu berenanglah, tidak. Dia tidak sampai ke sana. Cuman dia akan merubah makna dari kata tersebut. Kita lihat apa sih arti itu nih ya. Coba kita lihat. Itu Quran surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat ke-4. Kepadaku. Nah, datanglah kepadaku. Ya, datangkan kepadaku. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Perintah. Perintah. Datangkanlah kepadaku. Bawakanlah kepadaku, ya. Tapi kalau di sana menggunakan kalimat satu atau kata akarnya atau presentnya, maka di sana apa? Datang. Nah, ya. Datang. Kalau di sana misalkan kita baca i'tiuni bi kita, maka datang sebuah kitab. Berarti beda lagi artinya. Tiba-tiba kitab datang gitu. Tapi kalau kita pakai ituni bi kitabim min qabl, datangkan kepadaku sebuah kitab. Berarti maknanya di sana apa? Meminta atau menantang, seperti itu kan? Nah, bisa jadi.
Saya bilang, misalkan, Ibu Fulana, datangkan kepadaku seekor kambing. Misalkan, nah itu bisa ada menantang kah, di sana meminta kah, seperti. Tapi kalau saya bilang, datang seekor kambing, maka ya datang seekor kambing seperti itu ya. Cuman artinya tidak akan jauh dari datang, datanglah, datangkan, dia datang, aku datang seperti itu. Tidak akan merubah makna, tapi tidak akan merubah akar katanya. Cuman akan merubah makna atau pemahaman tentang kata tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ibu. Ya, Mudah-mudahan bisa dipahami syukran insyaallah ya. Ustaz. Afwan. Ada waktu 2 menit lagi. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Basna dari Kaltara, permisi mau bertanya terkait Ya, kata yang itu nih. Ini kan dibaca itu nih. betul. Apakah seluruh yang hamzah wasol bertemu hamzah bersukun di Al-Quran itu dibaca dengan mad atau Baik, eh, baik. ya, seperti itu mungkin pertanyaan saya. Baik, insyaallah. Apakah ketika ada hamzah wasol atau hamzah bertemu dengan hamzah lagi, yang satunya berharokat, yang satunya sukun, apakah dia akan merubah menjadi mad? Jawabannya adalah iya. Ya, jawabannya adalah iya. Nah, itu jawabannya iya. Dia sudah di mad. Iya, ya, seperti itu. Contoh misalkan, biar paham ya. Nah, kalau lebih mohon maaf ya, Teh Siva. Nih, ini bacanya apa? A. A. Kalau A. saya bilang ini, kalau A. kalau saya buat ini, A. Amanu. Oke. Di dalam Al-Quran ada nggak kata ini? Tidak ada. Ada. Adanya Ada. amanu. Adanya Amanu ada. adanya amanu. Berarti dia diubah nggak? Dirubah. Dirubah. Diubah ya, Jadi dia diubah. Berarti jadinya apa? Karena di sini hamzahnya dihapus, maka dia menjadi apa di sini? Lawannya fathah apa? alif tak berharokat. Alif tak berharokat. Alif tak Maka berharokat. ketika kita ketemu yang namanya kalimat amanu, dia berubah menjadi amanu. Manu. Di ayat pertama itu ya. Hudallil muttaqin alladzina yuqimus shalah amanu. Amanu. Banyak ya ayyuhalladzina amanu. Itu aslinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seperti itu ya. Maka penulisannya diubah. Ya bisa simpel. Yang seharusnya tadi ada hamzah, kemudian ada alif, maka bisa dengan alifnya dihilangkan, kemudian ditambah dengan h di atasnya. Itu boleh ya. Itu boleh. Itu namanya adalah khot ya, penulisan model penulisannya. Seperti itu. Contoh lagi misalkan ada ini. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar. Ini. Nah, ini apa bacanya? Imana. Dibaca iman. Nah, kalau dia berubah, ada nggak kata ini dalam Al-Quran? Tulisannya tak de. Tulisannya tak de. Kalau dibaca Ditambah dirubah. Dibaca menjadi imanan. Nah, makanya kalau kita baca imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddam. Ya. Nah, itu ya. Imana pasti seperti itu. Akar katanya imanan. Kenapa diubah Ustaz? Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang Arab itu kesulitan ketika mengucapkan u, i, a, itu mereka kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau setiap ada hamzah berharokat bertemu dengan hamzah yang sukun, maka dia diubah menjadi mad. Itu hukum bacaannya adalah mad badal. Mad badal. Mad badal. Baik, Teh Syifa, cukup? Syukran Ustaz. Ya, Afwan.
Ustaz mau tanya Ustaz. Oke, boleh, boleh. Satu lagi boleh, Teh Syifa? Boleh Pak Ustadz. Ya. Seperti yang itu contoh ini. Berarti ini itu mau badal ya toh? Gimana? Hadisnya. Afwan, ini sama ibu siapa? Suaranya kecil, putus-putus. Betul Ibu, ini suaranya kecil. Ibu dulu Mungkin Pak. mikrofonnya terlalu jauh atau suaranya terbalik mikrofonnya seperti itu. Ustaz, itu kan Nah, itu nih. ya, Itu nih. Itu berarti ya itu mat badal ya toh. Kalau kita nyebutnya itu. Kadang kan baik. suka dikabarin kan hadisnya itu. Ya, pertanyaannya ketika di kalimat itu nih, ya, gimana ya tadi ya bentuknya ya? Kurang terampil ya dalam. Nah, gini ya. Ini huruf short tadi ya, huruf yang kayak kecebong tadi ya. Tu, ni. Nah, tu, ni. Pertanyaannya, ini ketika dia dibaca itu nih, maka apakah semua hukum di sini adalah mad badal? Jawabannya tidak. Nah, ya, jawabannya tidak. Yang menjadi Tidak. mad badal adalah ketika ini bertemu ini saja. Ya. Di sini pertama ada hukum hamzah wasol yang harus kita selesaikan, ya. Nah, untuk mencari hukum hamzah wasol di sana, kita membutuhkan bantuan ibdal. Ini kasus studinya, bukan kasus studinya ya. Permasalahannya adalah kita ingin mencari hamzah wasol. Karena kita nggak tahu ini bacanya u'tuni, i'tuni, atau a'tuni. Maka ketika kita ingin mencari hamzah wasol ini, kita membutuhkan yang namanya ibdal atau mad badal tadi. Jika kita sudah ketemu ini, maka kita akan menemukan yang namanya hamzah hamzah wasolnya. Dia fathah, dia dhamma, atau dia kasroh seperti itu. Karena apa kita ketemu? Tadi karena kita menemukan badalnya. Ya, karena kita menemukan badalnya seperti itu. Paham? Berarti kita cuma bilang kalau itu hamzah wasol gitu ya toh. Gimana? Kalau hamzahnya itu hamzah wasol, bukan mat Ya, badal. Hamzahnya namanya hamzah wasol. Nah, untuk proses mencarinya kita ada mencari hukum lain, ada dimasuk di sana mad mad badal seperti Nyamuknya. itu. Jadi misalkan ditanya ini hukumnya apa? Hukumnya adalah tanya dulu yang mana? Yang ini, atau semuanya seperti itu. Jika misalkan yang ditanya hanya alifnya, ini hukum alifnya apa? Ini hukumnya adalah hamzah wasol. Tapi jika ditanya alif dan hamzah, maka hukumnya apa? Maka hukumnya Badal. mad badal. Maka jika ditanya tiga-tiganya alif, hamzah, kemudian huruf ta dhamma bertemu dengan waw, maka di sana ada apa? Pertama ada hamzah wasol, kemudian menjadi mad badal, kemudian ada mad Atau tobi'i. Tambah lagi misalkan ninya, maka juga ini adalah mad tobi'i. Nah, tuh. Jadi nggak kelihatan ya tulisannya. Coret-coret. Wallahu a'lam bishawab. Jika nanti kurang jelas bisa ditanyakan di pertemuan kemudian jika kita masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu insyaallah ya. Allahu a'lam Amin. Amin. itu saja yang bisa disampaikan buat pertemuan kali ini. Ya, jika ada kebaikan, jika ada yang bisa diambil manfaat, jika ada yang bisa diambil dalam hal menuju kebaikan, maka itu yakinkan bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah An-Nisa, Allah berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah." Jika kamu mendapatkan sebuah kebaikan hasanah, ya, hasanatin faminallah,
maka itu berasal dari Allah. Wa ma asobak min sayyi'atin, jika kamu menemukan sebuah keburukan sayyi'ah, ya, maka itu wa min sayyi'atin famin nafsik, maka itu datang daripada dirimu sendiri. Itu kata Allah. Maka saya akui bahwa jika tadi ada kebaikan, ucapan saya mendatangkan manfaat, maka itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan, maka itu datang daripada kebodohan saya sendiri. Maka saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf ke teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke moderator. Syukran Ustadz. Afwan. Silakan Teh Syifa. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Syukran, untuk Ustaz. pemaparan materi dan sharing-sharing pada malam hari ini. Luar biasa dan juga bermanfaat, tidak hanya untuk sifat pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Dan barangkali buat Bapak Ibu semua yang tidak sempat bertanya, jangan khawatir, boleh ditulis aja. Nanti bantu disampaikan melalui Japri Sipa, atau sekalian mau request materi ahad depan mau seperti apa boleh juga ya. Dan seperti itu. Dan selanjutnya alhamdulillah juga sebentar lagi juga kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, yaitu momentum memperbanyak amal ibadah, dan tentunya kita akan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dan alhamdulillah kita Sipa juga dapat spill info sekilas dari tim. Akan ada nanti di bulan suci Ramadan ada program dari tim Sobat Ngaji. Yang pertama itu ada tilawah 1 juz, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semua. Ada tilawah 1 juz di setiap subuh. Lalu kedua ada kelas tasing besar seperti ahad malam seperti ini yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan acaranya akan dilaksanakan setiap hari. Nah, untuk sementara hanya itu saja informasi sekilasnya. Nanti untuk selengkapnya akan diinformasikan melalui WhatsApp grupnya ya, seperti itu. Dan Assalamualaikum Teh Syifa. Gimana? Halo Teh Syifa. Mau tanya, akad ke depannya itu jam berapa? Karena kan ada yang udah mulai terawih, ada yang belum, itu gimana? Iya Ibu, untuk informasi jadwal dan harinya belum dapat informasi lengkap, nanti akan diinformasikan lagi secara berkala melalui grupnya, seperti itu. Jadi mohon dipantau juga ya Ibu semua untuk grupnya. Oke, baik. Dan untuk rekamannya pada malam hari ini juga akan kita bantu share juga, insya Allah nanti kita yang telah bergabung tidak apa-apa bisa menonton rekamannya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah larut malam, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk Ustadz untuk meluangkan waktu dan juga materinya, dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir, menyimak bergabung bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu semua, Sipa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sama Teh Syifa. Jazakallah khairan Ustaz. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin sebelum melakukan puasa bulan puasa. Ya, salam-salam sama saudara ya di kota-kota masing-masing ya. Makasih Ustaz. Makasih. Baik.